Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfizu min kitabillah wa kanu 'alayhi syuhada fala takhshaw an-nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan oleh pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab Allah dan mereka menjadi saksi atasnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Janganlah kamu menukar ayatku dengan ayat yang sedikit, dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan apa yang telah diturunkan Allah menurut apa yang telah diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Jamaah yang mulia, alhamdulillah pada subuh ini saya akan membacakan sekaligus mungkin mensyarahkan satu artikel yang saya kira cukup penting. Dan mungkin saya tidak tahu apa ustadz lain sudah pernah menyampaikannya, terkait dengan kalau nanti tidak selesai kita akan lanjut di 2 bulan kalau nggak silap ke depan, fenomena ISIS. Tapi kita mau mengambil akar karena adanya tuduhan dari semua atau banyak kalangan, apakah juga nanti termasuk kita untuk melihat fenomena ini, bahwa ISIS itu adalah khawarij. Nah, yang mau kita diskusikan adalah akar sejarah munculnya khawarij. Jadi supaya kita bisa paham nanti seperti apa rupanya awalnya khawarij itu, dan apakah benar bahwa Nabi SAW sudah mensinyalir bahwa kelompok manusia seperti ini memang akan muncul di tengah umat ini. Ya, baik. Dan ini kajiannya lebih kepada sejarah. Jadi mohon maaf mungkin kalau tidak tepat suasananya, karena ini pagi, biasanya kita belum bangun 100% walaupun sudah beraktivitas. Ya. Allah melalui Rasulullah telah memberi bingkai besar fitnah yang akan menimpa umat Islam. Jadi sampai-sampai Nabi dalam sebuah hadis sahih pernah mengatakan bahwa akan sampai zamannya di mana kita akan sangat sulit mempertahankan keimanan itu. Ini saya bahasakan dengan bahasa saya. Karena besarnya fitnah. Jadi sehingga orang yang tadi malam dia tahajud, kemudian dia sholat fajar, kemudian dia subuh, kemudian dia baca Quran, kemudian dia zikir sampai waktu syuruk, kemudian dia pergi kerja, tapi begitu sore pulang dia sudah kafir. Jawabannya kenapa? Karena beratnya mempertahankan keimanan di zaman seperti sekarang ini. Jadi bentuk-bentuk kekufuran itu banyak. Jadi bukan 1-2 gitu. Jadi kekufuran bisa muncul dari cara berpikirnya. Kekufuran bisa muncul dari ngomongnya. Atau kekufuran bisa muncul dari tindakannya. Misalnya fenomena kekufuran yang sempat terjadi di Republik kita adalah mengaminkan doa orang kafir. Di saat mana dia memanggil Tuhannya dengan sebutan bukan kepada Allah, tapi kepada siapapun dari agamanya, lantas kita mengatakan amin. Ya otomatis kita bahagian dari mereka. Man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Dan ini bentuk kekufuran yang secara tidak sadar seringkali kita lakukan. Jadi banyak bentuk kekufuran yang kita lakukan tanpa sadar jadinya. Fitnah besar yang tengah melanda kita sekarang ini diantaranya seperti fitnah yang menimpa akidah kita. Dan ini menimpa orang-orang Syiah. Kenapa mereka terkena fitnah ini? Karena mereka melakukan tazkiyah. Tazkiyah itu artinya pensucian yang sudah Allah berikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa radhiyallahu.
Padahal sahabat Rasul pada umumnya bahasanya itu radhiyallahu anhum wa radu'an. Gitu. Tapi mereka tidak hanya sekedar meragukan tazkiyah, tapi kemudian memfitnah. Misalnya menyebut Umar bin Khattab sebagai anak hasil zina, atau Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang pelacur. Jadi begitu mudahnya gitu. Makanya kalau kemudian mereka mencaci maki umat Islam, tokoh-tokoh Islam sekarang, merendahkannya, mengeluarkan bahasa-bahasa busuk, saya pikir sah-sah saja, karena memang akar akidahnya memang suka mencaci maki. Jangankan kita, sahabat Rasulullah saja mereka caci maki. Bahkan saya menyimpan satu hadis ceramah dari satu video ceramah yang menceritakan bagaimana tuduhan seorang ulama Syiah terhadap Nabi SAW dengan mengatakan terlalu serakah kau ya Muhammad. Kenapa? Karena kau tidak mewariskan siapa yang menjadi pemimpin setelah. Jadi bahasanya terlalu serakah kau. Gitu. Padahal itu diungkapkan di depan jamaahnya begitu. Kemudian nanti kita akan memperhatikan apa yang terjadi pada perang Jamal. Perang Jamal adalah satu pertempuran antara satu pasukan Muslim yang dipimpin oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibunya kita, emak kita. Karena kalau istri Rasul itu adalah ummahatul mukminin. Jadi kalau istri orang meninggal suaminya, orang lain bisa menikahinya. Kalau istri Nabi tak boleh karena dia emak kita. Gitu. Jadi meninggal Rasulullah, Aisyah waktu itu dikhabarkan sekitar 19 tahun umurnya. Banyak orang sungkan sama dia. Dan dia selalu mengatakan, bicaralah. Aku ibumu, jangan kau anggap aku siapa-siapa. Aku makmu, nah, kira-kira begitu. Nah, itu karena statusnya adalah kedudukannya sebagai ibunya orang beriman. Ya, dan ini hanya diberikan gelar ini kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kita harus hati-hati dengan dua cerita ini. Ya. Perang Jamal ini adalah rekayasa orang-orang yang ikut membunuh Utsman bin Affan. Nailah yang membawa potongan jari Utsman, jadi dibawanya potongan jari Utsman ke Muawiyah. Utsman ini kan dibunuh di rumahnya. Utsman radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu itu Madinah diserbu oleh sekelompok orang yang diperkirakan sekitar 1000-an orang masuk ke Madinah, dan kalau bahasa kita demonstrasi besar lah. Langsung ke rumah kediaman presiden kalau bahasa kita sekarang. Jadi Utsman itu rumahnya, kalau sekarang bapak-bapak di Masjid Nabi, kalaulah kita menghadap, saya menghadap begini, inilah Masjid Nabi dan ini arah kiblatnya ke sana, kira-kira begitu. Sana kan makam Rasul itu. Nah, Utsman itu rumahnya di bangunan baru yang menjorok ke sana. Jadi areal rumah Utsman itu cukup luas. Nabi kalau ada kedatangan tamu dari luar negeri itu nginapnya di rumah Utsman. Jadi kalau membuat pertemuan jamuan dan sebagainya, karena rumah Utsman lebih dekat kepada rumah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dibuat di masjid, maka dia diinapkan kalau ke rumahnya Utsman bin Affan. Jadi rumah Utsman sekarang sudah masuk di areal Masjid Nabawi. Ya. Nah, orang sampai memanjat itu, manjat naik ke atas tembok, dan saat itu Utsman usia sudah di atas 80 tahun. Jadi sudah didesak untuk keluar dari Madinah. Di antaranya Ali bin Abi Thalib mendesak agar pergilah, karena sebab mereka bukan sekedar ingin melakukan kudeta pemerintahan, tapi mereka memang merencanakan membunuhmu. Utsman tidak mau. Nah, itulah yang kemudian pada saat dia terbunuh, dia pada posisi sedang memegang mushaf. Gitu. Jadi sedang membaca mushaf dan dia dibunuh di situ. Dan itu adalah fitnah pertama yang menimpa umat Islam, karena secara terang-terangan terjadi perang saudara. Ya. Jadi ini fitnah pertama. Karena fitnah kedua adalah pertempuran antara atau situasi chaos di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ini membuat marah orang, maka akhirnya Muawiyah menggerakkan pasukan untuk kemudian menyerang Madinah. Dalam hal ini yang sudah dibawa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Rasul pernah menubuahkan bahwa Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh orang-orang Baghiyah. Baghiyah itu artinya bughat. Bughat itu artinya pemberontak. Nah, ternyata posisi dalam perang Siffin, Ammar bin Yasir itu di posisinya Ali bin Abi Thalib.
Ya, jadi sekelompok orang menduga kuat bahwa Muawiyah bughat. Tapi ternyata Nabi juga pernah menubuatkan bahwa Hasan cucunya Nabi SAW itu akan menjadi pemersatu. Jadi kalau bahasa bughat di sini bukan menyebabkan mereka keluar dari Islam. Ini hanya sedikit selisih persoalan politik yang sudah mulai muncul waktu itu. Yang persoalan ini memunculkan pertumpahan darah, dan Hasan dinubuatkan oleh Rasul dia akan menjadi pemersatu. Bagaimana caranya? Caranya adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekuasaan. Sudah, daripada kita gaduh, udah ambil kaulah jabatan khalifah. Karena setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, orang membaiat dia. Tapi ditengoknya situasi makin parah, udah nggak apa-apa, daripada kita gaduh, samanya kita semua. Udah, mau kali kira-kira begitu. Mau kali kau jabatan ini, ambil nah. Tapi begitu pun yang terjadi, tetap situasi sudah. Nah, kalau kita mau paham kenapa situasi sudah semakin tidak terkendali, jawabannya sederhana. Umat Islam waktu itu sudah kompleks. Ada as-sabiqun al-awwalun, ada ansor, ada muhajirin, tapi lebih banyak orang yang baru menerima Islam, yang cara berpikirnya masih dipenuhi dengan cara berpikir kalau sebagai rakyat waktu mereka hidup di negeri mereka masing-masing. Perang Siffin ini sering disalahpahami, bahkan sejarahnya dipalsukan oleh orang Syiah. Ini menurut redaksi penulisan dalam kitab yang ditulis oleh Profesor Ahmad Syarabi, seorang ulama yang pakar sejarah Islam dan banyak menulis buku-buku terkait dengan sirah Nabi dan para sahabat. Pasukan Ali hampir mendapat kemenangan saat itu, maka begitu hampir menang, namanya juga semangatnya bukan semangat menghabisi, tapi semangat menyatukan. Ada desakan tahkim. Tahkim itu semacam perundingan. Oke lah kita damai. Jadi gencatan senjata. Oke, baik. Kita saling mengutus utusan diplomatik untuk kemudian mendiskusikan apa jalan keluarnya. Maka ini terjadi karena kalau dulu orang angkat Quran sudah dianggap sebagai itu nggak bisa diganggu lagi. Artinya kalau sudah menyerah, dia cuma tinggal angkat Quran, dia sudah angkat Quran, tidak ada masalah, yuk kita bersatu. Ya. Perundingan disepakati dengan mengambil dua utusan yang saling berbicara. Di sini Syiah masuk itu. Dan saya terus terang, saya ikut korban ini. Jadi sejarah ini sampai detik saya mau memberikan tausiah ini, saya masih menganggap seperti itu memang. Jadi Syiah masuk. Nah ini dia. Dari pihak Muawiyah dia kirim seorang diplomat ulung, ahli perunding, ya, Amr bin As. Dari Ali, Abu Musa al-Asy'ari. Perundingan sebenarnya mensepakati dua hal. Pertama, menghentikan perang. Kedua, keputusan siapa khalifah ditunda 7 bulan kemudian. Jadi kita nggak usah bicara itu lagi. Oke, kau pulang ke negerimu, aku balik lagi, dan tidak boleh ada perang antara kita. Udah sepakat, udah ketok. Gitu. Hati-hati dengan hadis palsu, di mana akhirnya diceritakan Amr bin As karena dia ahli bersiasat, lantas dia setelah sepakat begini, siapa yang membacakan keputusan? Kau sajalah, kata Abu Musa yang lebih tawadhu. Lantas Amr bin As naik, saudara-saudara, kami sudah sepakat bahwa 2 khalifah domisioner. Jadi Ali bin Abi Thalib dia berhenti menjadi khalifah, dan karena itu kami sepakat bahwa khalifah selanjutnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini yang kemudian diyakini sebagai sebab munculnya Khawarij. Nah, ini yang kita akan bincangkan. Ternyata ceritanya tidak seperti itu. Ya. Kenapa akhirnya serangan muncul kepada Muawiyah dan Amr bin As? Ini karena orang Syiah ini sebenarnya dari dulu penonton sejarah dan komentator sejarah, dan merasa paling bertanggung jawab terhadap sejarah, dan selalu menularkan ideologinya dengan mengawali cerita sejarah. Ya, ini insya Allah kalau ada rezeki kita mendiskusikan, saya siap mendiskusikan topik Syiah ini minimal pada inti-inti akidah mereka. Kesepakatan itu sebenarnya telah meredakan ketegangan, tapi sebentar. Ali membawa pasukannya ke Kufah dan Muawiyah ke Syria. Di tengah perjalanan, ini dia, ada pasukan Ali yang
desas-desus terus, akhirnya mereka membelot. Jumlahnya 8 sampai 12 ribu pasukan. Jadi bukan sedikit itu. Mereka tinggal di kota Harura dan menyatakan diri keluar dari Jamaatul Muslimin, dari kepemimpinan Ali, dan tidak mau menerima tahkim karena menganggap Ali telah melanggar hukum Allah. Itulah awal munculnya sejarah Khawarij ini. Ali sudah melanggar hukum Allah dan tidak layak sebagai khalifah. Semboyan mereka adalah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Nah, Ali telah bertahkim dengan manusia. Apa pula dia buat hukum baru? Kemudian bukan hukum Allah. Nah, kemudian mereka disebut sebagai kelompok Haruriyah, ya, atau Asy'ariyah, di mana orang-orang yang telah menjual dirinya kepada Allah. Tapi paham mereka ini ekstrim sekali. Salah satunya, penguasa yang lemah atau melakukan kezaliman berhak untuk diperangi. Jadi kalau penguasa tidak benar, perangi. Nah, itu akidah sama mereka. Apabila mereka mencapai 40 orang, boleh menyatakan perang. Jadi 40 orang saja sudah boleh menyatakan perang terhadap pemerintah. Wajarlah kalau kemudian kemarin di negeri kita ini mereka memang menyatakan dan tidak mau menerima Indonesia atau pemerintah Indonesia seperti apapun. Bahkan bukan 40, 3 orang saja sudah sepakat menyatakan pemerintah ini lemah, mereka boleh membuat ultimatum perang terhadap pemerintah. Nah, ini akidah Khawarij ini. Uniknya 12.000 orang ini rata-rata ahli Quran. Nah, jadi qurra bahasanya istilahnya. Mereka ini orang yang mengerti Al-Quran, ya. Tapi mereka tidak paham dan dengan benar dalam menerapkan hukum. Makanya menyerahkan hukum atau melakukan pembahasan masalah jangan asal-asalan. Saya kemarin sengaja menonton Hadi TV. Hadi TV itu kan itu TV Syiah itu. Dia ada 2 itu, Hadi TV 1, Hadi TV 2. Hadi TV 2 sering itu bahasa Indonesia, dan kemarin Muhsin Labib yang ceramah tentang bagaimana kita menjustifikasi kekufuran pada seseorang. Terakhir saya bilang, ini doktor tapi nggak ngerti apa-apa dia, karena dia hanya bermain dengan logika berpikirnya. Coba bayangkan, bagaimana dibilangnya syahadat, selama orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan kemudian dia sebajingan apapun, mau ngapain pun kerjanya, mau menyimpang dalam kaidah usul sekalipun, dia tetap muslim. Bahkan di syahadat itu tidak ada jaminan Muhammad saja nabi. Setelah itu bukan tidak mungkin masih ada nabi, kata dia. Nggak habis pikir saya, dari mana dapatnya ini? Gitu. Jadi maka saya sering mengatakan jangan terganggu karena sebab doktornya dia kita anggap dia lebih ahli. Samanya kita pernah kuliah. Kayak mana orang kuliah samanya kita tahu. Ada yang malas masuk, atau sama lah kita pernah pergi hajinya kita sama-sama ngertinya kita kayak mana orang di sana. Begitu pulang disambut pakai marhaban juga kita semua. Ya, padahal di sana entah kayak mana tingkahnya. Yang pergi umroh itu bagaimana misalnya, belum tentunya baik-baik kali. Tapi pulang ibu hajah, bapak haji, ya, atau dari tanah suci, entah ngapain dari sana kita cium tangannya kena berkah, karena masih bau-bau Mekah kita bilang. Kalau bau Mekah, Abu Jahal juga bau Mekah. Jadi intinya bukan pada gelaran sarjana yang dia punya. Baik. Prediksi Nabi tentang keluarnya Khawarij. Nah, ini kita lihat dalam satu hadis, saya bacakan terjemahannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beberapa potongan emas didatangkan kepada Nabi SAW, lantas beliau bagi menjadi 4. Dan telah diceritakan kepadaku, kata Ishaq bin Nasar, telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari ayahnya, dari Ibnu Nu'aim, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dan dia berkata, Ali yang ketika itu di Yaman, sekarang tengah bergolak, mengirimkan. Jadi Yaman ini ternyata dia kandungan emas di buminya cukup banyak. Jadi dari masa Nabi sudah ketahuan itu. Mengirimkan beberapa potongan emas yang masih bercampur tanah. Jadi artinya ketemu ladang emas, dikirimnya ke Nabi. Lantas Nabi membagi-bagikan kepada Al-Aqra' bin Habis Al-Hanzali, lalu kepada salah seorang Bani Majashi, lalu Uyainah bin Badar Al-Fazari, Al-Qamah bin Al-Amiri, kemudian seorang Bani Kilab Zaid Al-Khail Al-Ta'i, kemudian seorang Bani Nabhan. Inilah dibagi-bagi Nabi, nah itu emas yang diantar. Maka beberapa orang Quraisy dan Ansar pun marah.
Nabi berikan emas itu kepada pemuka penduduk Najd dan ia meninggalkan kita. Dari dulu kalau udah masalah ghanimah ini buat masalah ini. Ya. Mau apapun yang kita urus kalau sudah ada duitnya itu sering buat masalah. Ya. Nabi terus berkata, enggak lah, aku enggak ngasih sama mereka karena aku lupa kalian, untuk menjinakkan hati mereka nih. Itu bahasa Nabi. Datanglah seorang yang kedua, matanya menjorok ke dalam, cekung, dahinya menjorok keluar, jenggotnya lebat, keningnya menjorok keluar tadi, dan kepalanya tidak berambut. Orang itu kemudian berkata, "Hei Muhammad, bertawakallah kepada Allah dan bertindaklah adil." Nabi merah langsung mukanya dibilang begitu. Siapa lagi yang mentaati Allah jika aku membangkangnya? Sungguh Allah telah memberikan kepercayaan kepadaku untuk memimpin penduduk bumi. Lantas kemudian kalian tidak percaya kepadaku? Ya, Nabi kalau sudah marah memang tandanya wajah dia memerah. Lantas ada seorang sahabat, diyakini bahwa sahabat yang dimaksudnya adalah Khalid bin Walid. Kalau Nabi sudah begitu, ya langsung bisik, gimana? Kubunuh dia ya Rasul. Nabi mengatakan, jawaban Nabi waktu itu ketika ditanyakan apakah dia Nabi, udah jangan. Tapi begitu orang yang bilang tadi dengan kalimat tawakallah kepada Allah dan bersikap adillah itu pulang, Nabi mengatakan nanti dari antara keturunan orang ini akan ada satu kaum yang membaca Quran tidak lewat dari tenggorokannya. Di mana dia baca Quran tapi Quran itu tidak meresap. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar dari busurnya. Mereka akan membantai penduduk Islam dan membiarkan pemuja berhala. Jadi sama orang Islam jijiknya yang luar biasa, tapi sama orang kafir orang itu berdamai. Kalau aku temui mereka, niscaya aku bunuh mereka seperti pembunuhan yang dilakukan terhadap kaum Ad, kata Nabi. Ini prediksi pertama. Hadis kedua ini mirip, ya mirip sampai pada tingkat kemudian Nabi mengatakan akan keluar dari keturunan orang ini yang membaca kitabullah terus menerus namun tidak sampai tenggorokannya, tidak faham maknanya. Mereka melesat keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari sasaran buruannya. Dan saya kira beliau berkata, jika aku jumpai mereka, niscaya aku bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum Samud. Itu hadis kedua. Hadis ketiga, saya bacakan artinya ini. Ketika kami bersama Rasul dan beliau sedang membagi ghanimah, tiba-tiba datang Zulhuwaisyirah, salah seorang dari Bani Tamim. Dia mengatakan, bersikap adillah ya Rasulullah. Lantas kemudian Nabi mengatakan, celaka kau. Siapa yang bisa bersikap adil kalau aku tidak adil? Kamu akan merugi jika aku tidak adil. Umar bilang, ya Rasul, biar ku penggal lehernya. Apa jawab Nabi? Biarkan dia. Dia memiliki kelompok yang ibadah mereka rajin, sehingga kalian akan meremehkan sholat kalian jika dibandingkan dengan sholat mereka. Nanti akan muncul dari dia ini kelompok yang kalau ibadah rajin, sehingga kalau kalian bandingkan sholat kalian sama sholat mereka, kalian merasa kecil kali kalian, karena banyaknya sholat mereka dan khusyuknya sholat mereka. Mereka membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat nembus binatang sasarannya. Tanda-tandanya orangnya kehitaman, salah satu bahunya seperti ini berpunuk. Jadi salah satu bahunya berpunuk. Mereka memberontak di waktu terjadinya perpecahan umat. Ini bahasa Nabi ini begini saja begitu ya. Mendengar sabda ini Abu Sa'id mengatakan, saya bersaksi saya mendengar hadis ini dari Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Ali memerangi mereka dan saya ikut bersamanya. Dilakukan pencarian model orang tersebut. Jadi karena Nabi sudah bilang sampai pada cirinya, ketemu oleh mereka, kemudian dihadapkan kepada para sahabat sampai aku melihat persis seperti yang dibilang Nabi. Jadi kelompok yang 8 sampai 12 ribu orang itu ada orang yang memang memimpin dengan tampilan seperti itu. Ya. Benarlah dia muncul ketika terjadi perang Siffin. Ketika Ali memerangi mereka, para sahabat memberikan kesaksian bahwa mereka melihat orang itu. Banyak yang terbunuh di antara mereka. Para sahabat mencari orang yang dimaksud Nabi tadi tapi gak ketemu. Tapi mereka tengok waktu perang, ikut dia perang. Tapi begitu pasukannya banyak terbunuh, orang ini gak ketemu. Ya, untuk kedua kalinya dicari tidak juga ketemu. Akhirnya Ali mencari sendiri dan ketemu dari paling bawah tumpukan mayat orang yang terbunuh. Setelah itu Ali senang, dia telah melakukan kebaikan. Artinya membunuh orang yang dibilang
oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarah perang Siffin sepintas. Nah, pertanyaannya sekarang atau pernyataannya, pernah terjadi dialog antara Ibnu Abbas dengan Khawarij. Nah, ini kita lihat ini. Ali pernah mengutus. Jadi pendekatan Ali ini semuanya dilakukan persuasif. Dan memang menghadapi mereka nggak bisa perang, karena bisa saling bunuh kita sesama Muslim. Ya, maka apa cara untuk menghadapi mereka? Dialog. Karena mereka punya pikiran yang ekstrem. Waktu Ibnu Abbas datang, dia memakai jubah terbaik dari Yaman menjumpai mereka. Kupakailah itu, kurapikan rambutku, kulangkahkan kaki dan masuk ke barisan mereka siang-siang. Jadi bukan datang malam, datangnya siang. Begitu nyampe, aku tidak ada satupun yang kukenal di antara mereka, kata Ibnu Abbas. Ya, kalau aku tengok dari wajah mereka, dahi mereka itu menghitam semua karena banyak sujud. Tangan mereka menebal, kebagaikan lutut-lutut unta. Ya, ini kena dulu kita kan sujud tidak di sajadah, di tanah itu, sehingga tangannya pun lebih tebal dari apa. Muka mereka pucat karena kurang tidur. Kenapa? Banyak tahajud, menghabiskan malam untuk ibadah, kata Ibnu Abbas. Terus begitu nyampe, mereka kenal Ibnu Abbas. Begitu nyampe, apa kata mereka? Selamat datang Ibnu Abbas, paten ya, bajunya keren. Kira-kira begitulah. Mereka menghina sahabat Nabi ini karena memakai baju yang baik. Lantas apa kata Ibnu Abbas? Ada apa rupanya dengan baju saya? Kau tahu, sungguh aku melihat pakaian yang terbaik yang dipakai Rasulullah lebih baik dari bajuku ini, kata Ibnu Abbas. Bahkan turun Al-Quran. Nama mereka ini nggak bisa pakai yang lain, ayat-ayat saja. Turun Al-Quran, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq. Ya, siapa yang mengharamkan perhiasan? Apa salah aku rupanya pakai baju bagus? Ya. Artinya siapa yang bilang Bapak harus zuhud itu? Bapak punya kekayaan luar biasa tapi kemari pakai baju yang lusuh. Itu bukan zuhud, itu sombong itu malah. Sok zuhud, nah lebih tepatnya begitu. Ya. Nggak bisa zuhud itu seakan-akan. Zuhud itu bukan menunjukkan kebencian secara zahir. Zuhud itu putus cinta terhadap dunia secara batin. Siapa yang mengatakan Bapak naik mobil harga miliaran lantas kemudian Bapak tidak zuhud? Ukurannya bukan Bapak naik atau tidak naik, ukurannya Bapak cinta kali nggak sama mobil itu atau tidak ada cinta. Tidak ada cinta itu artinya nggak tersandera, tidak diperbudak oleh itu. Ya, begitu Ibnu Abbas ngomong, mereka diam. Lantas kata Ibnu Abbas, aku datang dari sisi seorang sahabat Nabi. Jadi bahasanya bukan aku dikirim Ali kemarin. Kalau bahasanya langsung Ali bisa selesai. Sama seperti waktu Musa masuk ke rumah istana Fir'aun. Begitu nyampe, pengawal nanya, siapa? Bilang sama rajamu yang datang adalah utusan Allah. Kalau sempat dibilang Musa, itu langsung ditolak itu pasti. Karena begitu utusan Allah masuk ke dalam, pasti penasaran, apa ada Tuhan selain aku? Nah, jadi ini bahasa yang cukup manis dan mengerti gitu ya. Al-Quran turun kepada para sahabat dan mereka lebih paham tentang tafsir daripada kalian. Sementara tidak ada satu sahabat pun di tengah kalian, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diajak minggir dan berkata, sampaikan kepada apa yang menyebabkan kalian membenci sahabat Rasul dan putra paman beliau. Jadi pendekatan pertanyaannya, apa jawab mereka? Ada 3 hal. Apa aja itu? Pertama, dia menyerahkan urusan kepada manusia sehingga dia kafir. Karena Allah berfirman, tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Apa urusan orang ini dengan hukum Allah? Itu pertama. Oke, baik, itu satu ya, kata Ibnu Abbas. Kedua, Ali memerangi Muawiyah namun gak tuntas. Tidak memperbudak mereka, tidak merampas harta mereka. Jika yang diperangi itu kafir, seharusnya dituntaskan dan diperbudak. Jika mereka itu mukmin, tidak halal memerangi mereka. Jadi kalau memang mereka itu mukmin, kenapa diperangi Ali? Nah, Ali sudah perangi, tapi tidak dituntaskannya. Maka dia juga kalau gitu bahagian dari mereka. Nah, itulah alasan kekufuran yang mereka sampaikan. Oke, 2 ya. Ada lagi, 1 lagi. Apa itu? Anda bisa perhatikan, ada lagi alasan kalian. Dia tidak disebut tidak mau. Ali tidak mau disebut Amirul Mukminin.
Dipanggil Amirul Mukminin dia tidak mau. Jadi kalau begitu dia Amirul Kafirin lah. Nah, gitulah alasan mereka yang tiga. Oh, udah, tiga itu aja. Iya, cukup. Oke, dengarkan. Dan inilah miripnya Khawarij dulu sama sekarang. Mereka disandera oleh kesempitan cara berpikir mereka sendiri. Ya, logika berpikirnya banyak menggunakan mafhum kelaziman untuk mengkafirkan banyak manusia. Siapa yang setuju dengan selain hukum Allah, maka dia setuju dengan kekafiran. Siapa yang setuju dengan kekafiran, dia kafir. Bapak setuju dengan hukum Pancasila? Ya, ada masalah apa? Ah, udah. Sama lah Bapak sama orang itu kalau gitu. Kenapa? Itu togut itu. Kalau mempercayai togut sama saja dengan togut. Nah, kira-kira begitu cara berpikirnya. Ya, mereka punya analogi berpikir seperti itu. Bagi Anda yang pernah mendengar ceramah para teroris, para buron polisi, Anda akan sering mendengar kalimat-kalimat yang begini diulang-ulang. Ya, ini togut tidak menjalankan hukum Allah. Mereka tidak menjalankan hukum Allah. Ya, tapi kita punya majelis permusyawaratan rakyat. Apa itu mereka memakai hukum manusia di situ? Hati-hati dengan statement-statement begini. Nah, ini yang kalau mau dikejar oleh BNPT itu ini harusnya. Yang mereka itu mengabaikan cerita-cerita di seputar ini. Baik, kita dengarkan dulu jawaban Ibnu Abbas. Apa pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian firman Allah dan sunnah Nabi yang membantah pendapat kalian? Apa kalian sedia menerimanya? Oke, silakan, kami terima. Oke, alasan kalian, Ali telah menunjuk seorang untuk memutuskan hukum. Akan kubacakan ayat dalam firman Allah bahwa Allah menyerahkan hukumnya kepada manusia untuk menentukan harga 1/4 dirham. Allah perintahkan agar seorang memutuskan hal ini. Itu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 95. Aku sumpahi kalian di hadapan Allah, apakah putusan seseorang dalam masalah kelinci atau hewan buruan lebih mendesak dibandingkan keputusan seseorang untuk mendamaikan di antara mereka? Sementara kalian tahu jika Allah berkehendak, tentu Dia yang memutuskan dan tidak menyerahkan kepada manusia. Keputusan perdamaian yang lebih mendesak lah, kata mereka. Oke, baik. Allah juga berfirman tentang suami dengan istrinya dalam surat An-Nisa ayat 35. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Aku sumpahi kalian di hadapan Allah. Bukankah keputusan seorang untuk mendamaikan sengketa dan menghindari pertumpahan darah lebih penting dibanding keputusan masalah keluarga? Ya, itu lebih penting. Nah, oke. Alasan kalian yang kedua. Jadi artinya kalian bilang Ali kafir karena dia pakai manusia untuk menyelesaikan hukum Allah. Nah, ini buktinya. Kenapa Allah suruh urusan keluarga panggil hakim untuk damaikan di antara mereka berdua? Apa itu lebih penting dari masalah mendamaikan sengketa masyarakat? Oh iya, sengketa masyarakat. Oke, kalau gitu selesai masalah pertama. Oke, masalah kedua. Ali berperang namun tidak tuntas, tidak menjadikan lawan sebagai tawanan dan tidak merampas harta mereka. Apa kalian akan menjadikan ibunda kalian sebagai budak? Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah kemudian kalian menganggap halal memperlakukannya sebagai budak, sebagaimana budak umumnya, padahal dia ibu kalian. Jika kalian menjawab, kami menganggap halal memperlakukan dia sebagai budak. Dia siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kalian jawab sebagaimana seperti itu, kalian kafir, kata Ibnu Abbas. Nah, jika kalian katakan dia bukan ibunda kami, kalian juga kafir, kata Ibnu Abbas. Nah, kenapa? Karena Allah telah menegaskan an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatukum. Nabi itu lebih utama dari orang mukmin dan diri mereka sendiri, sementara istri-istrinya adalah mak kalian. Jadi akhirnya dengan demikian berarti kalian ada di antara dua kesesatan, kata Ibnu Abbas. Apa kalian telah selesai dengan masalah ini? Sudah, oke, tuntas masalah kedua. Baik, yang ketiga, Ali menghapus gelar Amirul Mukminin darinya. Saya sampaikan kepada kalian kisah dari orang yang kalian ridhoi, yaitu Rasulullah SAW. Dan saya kira kalian telah mendengar bahwa Nabi pada saat Hudaybiyah beliau mengadakan perjanjian dengan orang musyrik. Nabi memerintahkan Ali, tulis ini yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Tapi orang musyrik itu tidak, aku tidak percaya kau Rasulullah. Buat tulis ini Muhammad bin Abdullah. Nah, baik, kami paham, kami tahu itu. Nah, demi Allah, Rasulullah lebih baik dari Ali.
Namun beliau telah menghapus dari dirinya gelar Rasulullah, dan beliau menghapus hal itu tidaklah menyebabkan beliau gugur sebagai seorang nabi. Apa kalian sudah selesai dengan masalah ini? Jawab mereka, sudah. Akhirnya ada sekitar 2.000-an orang Khawarij tobat. Ya, setelah terjadi dialog ini. Akhirnya mereka balik ke Kufah, gabung bersama Ali. Kemudian Ali datang sendiri menemui mereka yang tersisa dan belum bertobat. Ketika Ali datang, mereka mengira Ali berpihak kepada mereka. Mereka mengira Ali sudah bertobat dan menarik kembali keputusan tahkim. Maka mereka pun menyatakan, Ali sudah memutuskan untuk ikut sama kami. Ali sudah tobat dari apa sikap dia. Hingga Al-As bin Qais Al-Kindi menemui Amirul Mukminin menyampaikan informasi bahwa masyarakat membicarakan bahwa Anda telah bertobat, dan seperti kata orang Khawarij. Ya, ketika turun satu esok harinya Ali di masjid sudah selesai dari khutbah, dia turun jumpain orang Khawarij itu. Ketika turun, lantas orang-orang dari ujung bilang, la hukma illa lillah. Nah, biasa begitu. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali datang sama mereka. Disuruh Ali diam, hingga salah seorang dari Khawarij maju sambil nutup telinga begini dan membaca firman Allah, la in asyrakta la yahbitanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin. Hafal kali orang Quran. Ya, jika kalian kau berbuat syirik, amalmu terhapus, kau akan menjadi orang merugi. Kemudian Ali baca ayat, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun. Bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu hak, dan jangan kau mengikuti, janganlah orang-orang yang tidak meyakinimu itu menggelisahkan. Ya, setelah itu situasi tidak memungkinkan untuk disadarkan. Akhirnya Ali membuat keputusan, baik, aku memutuskan 3 hal untuk kalian. Pertama, kalian boleh ikut sholat di masjid kami. Ya, kami tidak larang, silahkan sholat. Kedua, kami tidak halangi kalian mengambil harta rampasan perang selama kalian ikut jihad sama kami. Ketiga, kami tidak akan memerangi kalian hingga kalian memerangi kami. Ini keputusan Ali yang seharusnya menjadi keputusan kita sekarang. Ada masalah? Salah. Kalian Muslim. Jadi posisi ini Ali tidak menyebutkan Khawarij itu keluar dari Islam, tapi Khawarij itu membahayakan Islam. Ya, baik. Kenapa Ali memerangi mereka? Karena mereka membunuh anak Khabbab bin Arad. Jadi kenapa akhirnya Ali berperang? Padahal Ali sudah memutuskan tidak akan merangi. Karena mereka membunuh anak Khabbab bin Arad dan seorang perempuan hamil yang mereka bedah perutnya dan mengambil jenazah anaknya di dalam, dan mereka membunuh anak itu juga. Karena 2 peristiwa ini, Ali akhirnya mengultimatum perang kepada mereka. Ya, jadi alasan memerangi mereka yang dibuat oleh Ali bukan karena Khawarijnya, tapi karena mereka sudah mulai memerangi umat Islam dan melakukan penganiayaan yang tidak layak. Ya, Ali sendiri terbunuh oleh mereka setelah perang Nahrawan. Sisa dari antara mereka bertiga sepakat membunuh Ali, Amr bin As dan Muawiyah, kecuali Muawiyah. Abu Musa al-Asy'ari dan Ali bin Abi Thalib terbunuh. Mereka berpendapat khalifah, akhirnya sejak itu khalifah boleh dari luar Quraisy. Ya. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Panglima Al-Muhallab bersedia memerangi mereka dengan 3 syarat. Seluruh ghanimah adalah hak saya semua, terserah saya mau bagikan kepada siapa. Saya akan melibatkan pengusaha dan saya akan membuat hadis palsu untuk memukul balik mereka. Jadi serangan baliknya malah tidak bijak waktu itu, sehingga akibatnya penanganan terhadap Khawarij itu terus masih ada, dan kabarnya Khawarij masih ada sebagai sebuah ideologi di daerah, salah satu negeri di Afrika. Tapi ideologi berbahaya Khawarij itu yang diidap oleh ISIS hari ini. Nah, kalau nanti ada waktu, insya Allah kita bisa membuka sejarah ISIS muncul dan seperti apa mereka membangun keyakinan mereka. Sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam catatan sejarah ini. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, mereka sudah melakukan tindakan yang tidak layak, membunuh tokoh-tokoh Muslim. Jadi bukan cuma kafir yang dibunuh. Ada seorang tokoh Muslim dari salah satu gerakan Islam datang ke mereka berdialog tentang khilafah, nggak cocok sama orang itu, nggak pulang kawannya, sembelih orang itu. Ya, nah itulah model ISIS hari ini, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita. Dan saya hakul yakin tidak ada ISIS di Republik ini, karena ISIS yang kalaupun ada itu pergi ke sana itu, karena himbauan mereka berangkat ke Irak.
Jadi pergi ke sana. Jadi kalau kemudian pemerintah berburu ISIS, saya pikir pemerintah harusnya berburu memakmurkan rakyat di Republik ini, tidak membiarkan kemiskinan merata, tidak membiarkan kerusakan moral merata. Itu jauh lebih penting dari memburu ISIS. Kalau ISIS titipkan saja, siapa yang dicurigai ke masjid-masjid, ke ustadz-ustadz, ke ulama-ulama? Karena saya hakul yakin para duat seluruh Indonesia, mungkin bisa saya katakan tidak 100%, tapi 99% lebih itu tidak sepakat dengan ideologi ini. Kalau ada yang sepakat mungkin itu masih harus diajak dialog itu, karena agak aneh juga itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.